jadi belum di rumah. Jadi itu kondom dia beli nggak jadi. Kamu rumahnya masa? Di sana, di Oh. Dia bukan di rumah Pak, di masjid. Oh, iya. Di masjid. Iya Pak, main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Aditya Kamal Jawi Yasin. Teman-teman yang saya hormati, para asatidz, alhamdulillah pada pagi hari yang hujan detik ya, tadi habis subuh sempat hujan deras juga. Kita bisa kembali bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta kepada jamaah. Barangkali hari ini di bulan Ramadan pas pertemuan terakhir. Kalau minggu besok mungkin saja. Jadi kita sepakati ya, jadi minggu ini minggu terakhir pengajian kita di bulan Ramadan nanti, bulan Syawal kita mulainya kira-kira bulan minggu. Terserah Saja ya. Kira-kira gimana? Bulan Syawal, anjir-anjir gitu berapa minggu setelah bulan Syawal? Daripada dia ya Lama-lama kan. Pengajian lain sih jadi 2 minggu tuh buka gitu. 2 minggu ya? Oh iya. Ya 2 minggu lah ya. Maksimal.
sebenarnya. Yang sepakati 2 atau 3 minggu ya, itu hasil lah. Ya. Biasanya kan kalau minggu yang kedua ada aja tuh acara arabi keluarga. Iya betul. Lamaan nggak betul malas lagi. Oh iya. Ya. Baik. Kita sepakati 2 atau 3 minggu ya, maksimal 3 minggu, minimal 2 minggu. Setelah itu kita mulai lagi. Baik, mari kita mulai pengajian kita dengan sama-sama baca surah Fatihah ala hadits yang bagi suara oleh Nabi Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mari kita sama-sama ikuti pengajian kajian kitab Tobat saja yang akan dibimbing oleh pada beliau dengan segala macam besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kalau Bapak semua kayaknya langsung aja Pak Haji ya. Kita langsung ya. Kemarin kita masih dibahas pembahasan isim ghairu munsharif, dan bahwasanya isim ghairu munsharif adalah maksudnya isim yang dia tidak bisa menerima tanwin. Jadi kita jelasin sedikit lagi ya. Jadi isim ghair munsharif itu ada sebabnya kemarin ya. Kan dia ghair munsharif artinya ghairu munawwan. Ghairu munawwan ini maksudnya apa? Munawwan ini ai ghair qabilin litanwin. Ghairu qabilin litanwin. Maksudnya dia nggak bisa menerima tanwin. Jadi yang namanya isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Maka di sini timbul pertanyaan, kan isim pada dasarnya bisa menerima tanwin apa enggak? Kita bilang faslun, ada tanwin nggak itu? Babun, ada tanwin nggak? Nah, jadi isim pada dasarnya dia bisa menerima tanwin. Lah ini kenapa nggak bisa menerima tanwin? Berarti mas sabab, apa yang menjadi sebab isim itu tidak bisa menerima tanwin? Kemarin di pelajaran kemarin kita sebutin isim ini nggak bisa menerima tanwin li'annahu yushbihu al-fi'la, karena dia menyerupai fi'il, ya kan? Nah, fi'il ini dia hukumnya nggak bisa menerima tanwin. Berarti di sini isim ngambil hukum fi'il. Jadi sekali lagi ya, li'annahu karena isim ini menyerupai fi'il. Fi'il ini karakteristiknya layunawwan. Layunawwan itu maksudnya tidak bisa menerima tanwin. Fi'il gak bisa kan menerima tanwin ya? Gak bisa. Gak ada doroban, gak ada tribun, gak ada. Dia gak bisa menerima tanwin. Karena dia gak bisa menerima tanwin dan isim menyerupainya, maka isim ini berubah statusnya jadi dia layunawwan, tidak bisa menerima tanwin. Nah, sampai di sini jelas ya, ini pelajaran kemarin nih. Kemudian yushbihul fi'la, ya, isim ini menyerupai fi'il dalam hal apa? Kan kalau yang namanya tasbih itu kan harus ada titik temu si fulan sama mafulan. Dalam hal apa? Nah, ini dalam hal apa ini? Kemarin itu fi kaunihi far'an. Fi kaunihi far'an. Maksudnya gimana? Kalau fi'il itu ya, ini kan ada isim, ada fi'il. Al-kalimah nih. Al-kalimah kan ada 3 ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, yang menjadi asal usul atau pondasi dasar kalimat itu dari ketiga itu apa? Isim. Kenapa? Karena isim dia bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang huruf kita nggak lihat deh.
karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Berarti antara isim dan fiil, mana yang menjadi asal, mana yang menjadi cabang. Nah kita bilang isim ini menjadi cabang buat fiil, isim ini menjadi aslun, fiil ini menjadi far'un. Kok begitu? Kok bisa kita bilang fiil ini far'un? Karena yang namanya fiil ini dia hadas. Hadas itu apa artinya? Kejadian. Yang namanya hadas, kejadian, butuh nggak kepada zat? Butuh nggak? Misalnya nih, memukul, benar kan? Berarti ada nggak zat yang memukul? Ada kan? Ya kan? Nggak mungkin ada memukul, nggak ada orang, kan nggak mungkin kan? Berarti yang namanya fiil itu berdiri kepada zat, atau kita bisa bilang berarti yang namanya fiil itu berdiri kepada isim. Makanya isim jadi aslun, fiil jadi far'un. Nah, berarti di sini status fiil itu sebagai far'un. Ada isim yang dia statusnya juga far'un. Jadi sama kayak kayak fiil far'un. Ya kan, fiil far'un, isimnya juga karena dia far'un berarti dia menyerupai fiil. Jadi ini yang menjadi ilat daripada ghairul munsharif, yaitu si isim menyerupai fiil. Padahal apa? Kalau dia itu sama-sama far'un. Si isim far'un, si fiilnya juga far'un. Contohnya apa? Contohnya ya mu'annas nih. Mu'annas itu far'un, cabang daripada muzakkar, benar nggak? Benar kan? Contohnya apa nih? Muslimatun, cabang dari muslimun. Kok bisa kita katakan cabang? Iya, karena perempuan itu dari muzakkar. Berarti yang mu'annas itu far'un, yang muzakkar Maka kita bilang gini, oh ini si isim, dia status sebagai far'un. Yang namanya mu'annas itu far'un. Berarti pada kondisi ini dia menyerupai fiil. Itu paham ya? Ya, sampai sini jelas. Cuma nanti far'unnya dia minimal ada 2 kemarin itu. Nggak boleh ada 1. Jadi kalau masih 1 doang far'unnya, kayak muslimatun, dia tetap isim yang munsharif. Ini minimal ya far'unnya ada 2. Paham itu? Paham ya? Ini udah kita pelajari kemarin. Punya ada 2 itu apa ya? Gimana? Kemarin masuk nggak? Oh iya, itu ada di situ jawabannya. Ini kita ngerang. Salah satunya begini. Contohnya nih. Contohnya kata Ibrahim. Nah, Ibrahim itu yang pertama dia adalah isim alam. Bener kan ya? Ya. Karena dia orang. Yang kedua dia isim ajami. Ajami itu artinya non Arab. Nah kita lihat di sini isim alam itu far'un, cabang daripada apa? Daripada nakirah. Isim alam itu cabang dari nakirah. Berarti di sini Ibrahim punya status pertama dia far'un. Yang kedua ajami. Ajami itu cabang daripada Arabi. Berarti di sini far'un kedua. Berarti ada 2 far'un tuh. Yang pertama alam, yang kedua ajami. Maka dia menjadi ghairul munsharif. Jadi kalau ditanya Ibrahim munsharif atau ghairul munsharif? Ghairul munsharif. Dia harus tahu apa yang menyebabkan ghairul munsharif. Dia ini alam dan ajami. Nah itu pembahasan kemarin udah dibahas panjang apa aja yang bisa menjadi ghairul munsharif. Oke, sampai di sini jelas nih. Jadi poin sekarang itu apa? Poinnya adalah bahwasannya isim menyerupai fiil yang dia sebagai far'un, tapi far'unnya ada 2, maka otomatis menjadi ghairul munsharif. Itu sebabnya. Sampai di sini jelas? Wadah? Dihapus ya. Nah, kemudian selanjutnya
Selanjutnya, nah berarti nanti ada yang namanya ilat far'iyah. Ilat far'iyah. Ilat far'iyah. Ilat itu artinya alasan. Alasan yang disebut far'iyah yang membuat isim menjadi ghairu munsharif. Kemarin disebutin, ya harus ada dua. Makanya kita bilang kemarin tuh illatan, ada dua ilat yang far'iyatan. Tuh, kemarin udah kita sebutin tuh. Ya kan, harus minimal ada dua ilat. Nah, kemarin yang pertama adalah al-alamiyah wal ujma. Benar kan ya? Nah, tuh satu. Contohnya apa tadi? Ibrahim, Adam, Idris. Ya kan? Terus apa lagi tuh? Banyak ya. Ini alamiah wal ujma. Kemudian yang selanjutnya kemarin apa lagi tuh? Al-alamiyah ma'at tarkib wa tarkib. Contohnya apa? Hadramaut. Hadramaut kan dia alam ya, isim alam kan? Isim alam. Yang kedua dia tarkib dari hadramaut. Berarti di sini ada dua nih ilatnya. Kalau karena yang tarkib itu far'un anil ifrad, dia cabang daripada mufrad. Terus kemarin ada apa lagi tuh? Al-alamiyah sama taknis. Taknis bibairi alif. Taknis yang enggak dengan alif. Contohnya apa? Ya ini gampang aja. Aisyah. Muannas kan nih? Alamiah kan? Alamiah. Berarti Aisyah ini dia ghairu munsharif. Kita katakan kenapa dia ghairu munsharif? Karena dia alam dan taknis. Baik tuh. Kemudian ada apa lagi kemarin? Al-alam wa ziyadatul alifi wan nun. Ya kan? Alam ditambahin dengan ziyadah alif nun. Ziyadah itu far'un an adami ziyadah. Ziyadah itu cabang dari tidak adanya ziyadah. Contohnya apa di sini? Utsman. Terus apa lagi? Nu'man. Itu kan ada ziyadah alif nun. Baik tuh. Kemudian apa lagi tuh? Al-alamiyah wa waznul fi'li. Alam dan wazan fi'il. Contohnya apa? Ada orang namanya Yashkur. Ini wazan fi'il nih. Berarti gimana? Marartu biyashkura. Gitu. Tapi kalau ditanya kenapa dia ghairu munsharif? Karena alamiah dan wazan fi'il. Betul. Kemudian yang keenam, al-alamiyah wal adl. Kalau yang ini sama'i Pak ya, didengar. Ya bukan kita ngarang. Misalnya Pak Umar, asalnya Amir. Adl itu apa adl? Adl itu artinya tak meninggalkan. Jadi dia meninggalkan wazan asli. Ya, tadinya Amir berubah jadi Umar. Oke, paham tuh? Waalaikumsalam. Jadi mertua gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, paham tuh? Jelas ya? Jelas sampai sini? Apa itu terkait al-alam? Wal adl. Adl itu artinya tark, meninggalkan. Jadi kan asalnya Amir, dia meninggalkan wazan yang berubah jadi Umar. Itu nih sama ini. Kalau yang ini sama ini. Dia maksudnya riwayat, itu harus ada riwayat. Kemudian ya baru kita pindah al-wasfiyah wa apa tuh? Wa ziyadatul alif wan nun. Tapi kalau ditanya wasfiyah itu apa? Jadi yang dia bukan alam, sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, itu dia masuknya sifat. Udah sifat itu cabang dari mana? Dari mausuf. Ya kan? Ziyadatul alif wan nun cabang dari tidak adanya ziyadah. Contohnya apa? Syab'an. Syab'an itu artinya lapar. Syab'an.
Aqsyam. Nah, itu dia ghairu munsharif. Kemudian apa lagi? Al-wasfiyah Wazul fi'il. sama wa waznul fi'li. Contohnya ya, dia contohnya adalah Akram. akrob. Afdol. Ada orang namanya akrob atau orang namanya afdol. Bukan nama orang. Ini wasfiyah. Yang namanya akrob kan isim tafdil. Isim tafdil itu sifat. Wazan fi'il karena dia seperti wazan fi'il mudhari. Fadula yaf dulu. Maka dia menjadi ghairu munsharif. Terus al-wasfiyah Adil. wal adl. Contohnya Masna. Masna ini apa namanya? Adol dari mana? Isnaini. Nah, jadi asalnya isnaini. Jadi masna. Paham tuh? Nah, inilah yang dinamakan illatan far'iyatan. Dua ilat far'i. Nanti kalau ditanya misalnya kenapa dia ghairu munsharif, kita harus bisa jawabnya. Ilatnya apa? Ilatnya alamnya wa ta'nis. Ilatnya alamnya wa ziyadatul alif wa nun. Nah, paham tuh? Nah, contoh misalkan ketika saya bilang misalnya marartu bi Ahmada. Nah, itu kan bi Ahmada nih. Kenapa Ahmada? Kita mirabnya gimana? Kita mirabnya Ahmada, kita bilang gitu. Majrurun bil ba'i. Kan wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasrah. Ya kan, li'annahu ghairu munsharif. Baru sampai sini kita bilang wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang menghalanginya dari saraf apa? Al alamiyah wa waznul fi'li. Gitu. Alamiyah wa waznul fi'li. Udah itu dia. Itu cara ngira. Itu wadah. Jelas sampai sini ya? Oke? Jelas? Lalu ya? Oke, sekarang saya hapus ya. Udah saya hapus. Saya hapus ya. Ya, dihapus. Nih, sekarang ada yang dia ilahnya satu. Illatun wahidah. Tapi ingat, taqumu maqama al-illatain. Dia satu tapi seperti dua. Jadi kuat ini. Apa aja? Pertama, muntahal jumu. Muntahal jumu. Muntaha itu artinya apa? Muntaha itu akhir daripada jamak. Karena dalam bahasa Arab kadang-kadang kalimat itu bisa dijamak beberapa kali. Contohnya apa? Kalbun, terus aklub, terus kilab, terus akalib. Nah, ini kan dijamak berkali-kali. Yang terakhir ini akalib, itu jamak paling terakhir. Muntahal jumu namanya. Berarti dia jamak udah dijamak berkali-kali. Fahim tuh? Nah, kemudian apa lagi? Misalkan gulam, terus ghilmah, terus ghilman. Ini dia dijamak dua kali tuh, ghilmah, ghilman. Nah, berarti yang muntahal jumu ini dia siratnya termasuk sigot yang menjadi dia ghairu munsharif. Kenapa kalau ditanya kok dia satu ilatnya? Jadi kalau kita bilang ya, misalnya marartu bi akaliba. Nih, yang muntahal jumu itu yang paling terakhir nih. Akaliba. Ya. Akaliba, kenapa akaliba? Kita bilang ya,
Akaliba nyerapnya. Dia sebagai apa? Majrurun bilba. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrah. Li'annahu ghairu munsharif. Wal mani'u lahu minas sarfi apa? Sighatu, kita bilang sigot muntahal jumu'. Itu dia tuh. Ini sigot muntahal jumu' yang menjadi penghalang. Nah, sekarang kita tanya, pertanyaannya kenapa? Kok cuma satu bisa seperti dua hilang? Pertanyaannya kenapa? Karena yang namanya sigot muntahal jumu' itu dijamaknya berarti lebih dari satu kali kan? Ya, berarti aklub ini jamak bukan? Jamak. Akalib jamak bukan? Jamak juga. Berarti jamaknya berapa kali? Dua kali. Sedangkan jamak itu far'un dari mufrad. Berarti di sini seakan-akan ada dua far'a. Jamak yang pertama sama jamak yang kedua. Makanya sigot muntahal jumu' taqumu maqamal hillatain. Dia menempati seperti dua illah. Random. Paham gak nih? Nah, kemudian kalau kita mau tahu sigot muntahal jumu' itu gimana? Itu yang sigotnya mafa'il atau mafa'il. Pokoknya yang model begini dah. Itu dia sigot muntahal jumu'. Contoh mafa'il, masajid. Contoh mafa'il contohnya masobih. Ini dua-duanya sigot muntahal jumu'. Berarti dia mamnu minas sarfi. Oke, walih bapak-bapak. Walih. Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Sampai sini jelas Bapak-bapak? Ya, jelas ya, saya hapus ya. Hapus. Saat. Nah, yang kedua adalah alifu at-ta'nis al-mamdudah wal maksurah. Alif ta'nis yang mamdudah dan maksurah. Jadi yang namanya ta'nis itu kan artinya muannas. Jadi yang namanya muannas Bapak-bapak itu bisa dengan ta marbutoh, bisa dengan alif. Jadi nggak selalu muannas itu alamatnya dengan ta marbutoh. Salah satunya dengan alif. Nanti alif ada yang mamdudah, ada yang maksurah. Alif mamdudah itu gimana? Alif mamdudah itu yang dia setelah alifnya ada hamzah. Contohnya sohro. Nah, ini dia dinamakan alif taknis mamdudah. Kenapa dinamakan alif taknis? Karena alifnya ini menunjukkan muannas. Alif itu kadang menunjukkan musanna, kadang menunjukkan muannas. Kalau di sini nggak cocok dibilang alifnya musanna. Berarti kita katakan alif di sini menunjukkan muannas. Habis itu dia mamdudah. Kenapa? Karena setelahnya hamzah. Nanti kalau dibaca jadi mamdud itu ada matnya. Sohro gitu. Makanya dinamakan mamdudah. Oke, faham tuh? Wadah ya. Sohro terus apa lagi tuh? Yang banyak gitu ya. Nanti contohnya di sana. Nah, sohro itu contoh bangunan. Kalau maksurah contohnya hubla. Pak ya, hubla. Ada alif nggak di sini? Ada. Ada ini. Hubla di sini alif. Ini dia alif ini, alif bengkok. Ya, kita bilang nih. Saat gitu kan. Nah, alif di sini menunjukkan muannas. Maka dia menjadi alif taknis maksurah. Kenapa disebut maksurah? Maksur itu artinya apa? Tertahan. Jadi dia tuh nggak bisa berubah.
Ya, kalau di sini kan sohro masih bisa nih. Tobat, sohrou, itu kan berubah harokatnya. Kalau hubla nggak bisa ada harokat, doma nggak bisa, fathah nggak bisa, apalagi kasrah karena dia baru munsharif. Ditambah ada alif, makanya dinamakan maksurah yang dia terkungkung. Nah ini semua dia termasuk sigot dalam ilat yang seperti dua ilat. Kalau ditanya kenapa alif taknis ini seperti dua ilat, kenapa? Dimana? Kenapa dia seperti dua ilat? Karena begini Pak, sohro sama hublah, alif taknis membawa maksurah, itu mu'annas bukan? Menunjukkan mu'annas nggak? Menunjukkan mu'annas. Oh. Yang kedua, mu'annasnya dia mu'annas yang lazim. Apa arti mu'annas lazim? Mu'annas lazim itu mu'annasnya nggak bisa dirubah. Emang ada mu'annas yang bisa dirubah? Ada. Contoh, muslimatun. Ini mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Bisa dirubah nggak? Jadi muzakkar. Bisa dirubah nggak? Jadi muslimun. Berubah nggak nih? Berubah. Berarti mu'annasnya ghairu lazim. Ghairu lazim nggak tetap. Dia cuma sementara. Beda sama sohro. Dia mu'annasnya lazim. Pasti dia mu'annas mulu, nggak ada sohro yang muzakkar. Berarti dia statusnya sebagai mu'annas lazim, mu'annas yang tetap. Maka dengan begitu seakan-akan mu'annasnya dua kali, mu'annasun. Ketika dua kali, maka seakan-akan ilatnya ada dua. Maka di sini taqumu maqamal illataini. Itu rahasianya kenapa dia ghairu munsharif. Oke, sampai sini jelas Bapak? Jelas Bapak? Baik, langsung kita ke kitab ya. Baca yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif wasyari rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa amma al-illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqamul illataini fahuma. Adapun ilat yang dia dua ilat yang dia menempati seperti, maksudnya di sini adapun ilat-ilat yang menempati seperti dua ilat, fahuma yaitu sighatu muntahal jumu'i wa alifu ta'lith al-maqsurah aw al-mamdudah. Jadi sighat muntahal jumu' atau alif ta'nis maqsurah dan mamdudah. Terus amma sighatu muntahal jumu'i fa dhabituha. Sekarang kita mau tahu sighat muntahal jumu' itu yang kayak gimana. Maka di sini mau dikasih dhabituha. Dhabituha itu kaidahnya ayyakuna al-ismu jama' taksiri. Jadi isimnya berupa jamak taksir. Terus Waqad waqa'a ba'da alifi taksirihi harfani. Setelah huruf taksir itu kan jamak taksir tuh. Misalnya masajid, kan masjid. Jamaknya masajid. Berarti ada alif tuh tambahan. Itu namanya alifu taksir, alif yang menunjukkan jamak taksir. Nah, sighat muntahal jumu itu cirinya abis alif jamak taksir ada dua huruf atau tiga huruf. Itu dia cirinya. Terus Nahu masajida. Masajida. Itu kan abis alif tuh ada berapa huruf itu? Dua. Berarti dia sighat muntahal jumu. Wa manabira. Wa manabira. Wa fadila. Terus wa amajida. Terus wa mathila. Terus wa hawaidho. Hawaid itu apa hawaid? Hawaid itu orang yang head. Amajid itu orang yang majid mulia. Afadil orang yang mulia juga. Wa tawamis, toms itu juga haid, itu nama lain dari haid. Terus au thalathatu ahrufi salah satu ahrufin wasatu hasakin, atau tiga huruf tapi di tengah-tengahnya sukun. Contohnya
nahu mafatihu wa asafiru. Nah, ini kan setelah alif itu ada 3 huruf, ta, ya, ha, dan tengah-tengahnya sukun. Terus wa qanadilu wa ma'alfu ta'niti al-maqsuratu fanahu khubla wa quswa wa dunya wa da'wa. ini ya, dia uswa hubla, ini dia termasuk ke dalam ghairu munsharif. Terus wa ma'alfu ta'niti al-mamdudati fanahu hamra wa da'ja wa hasna wa bayda wa kahla wa nafiqa wa ulama. Oke, berarti ulama itu ghairu munsharif ya Pak? Ghairu munsharif ya. Marartu bi ulama itu ya. Terus fa kullu ma dzakarnahu min hadhil asma'i wa kadza ma asbahaha la yajuzu tanwinuhu. tuh dia hukumnya kalau ghairu munsharif itu la yajuzu tanwinuhu. Terus wa yukhfadu bil fathati niyabah 'anil kasrati. Nahu sallallahu ala Ibrahim khalilihi wa nahu radhiyallahu an Umar amirul mu'minin fa kullu min Ibrahim wa Umar mahfudun lidukhuli harful khafdi alaihi wa alamatu khafdihima al-fathatu niyabatan 'anil kasrati lianna kullun wahidin kulla wahidin minhuma ismun la yunsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Terus wal manu min as-sarfi Ibrahim al-alamiyah wal ujmah. Ya, jadi yang kalau pada Ibrahim yang menjadikan dia mamnu min as-sarf adalah alamiyah wal ujmah. Wal manu min sarf Umar al-alamiyah wal adl. Wa qis ala dzalik al-baqi. Waqis dari al-baqi, dan kiaskanlah sisanya. Jadi para ulama itu kalau menulis gitu ya, silakan diingat sendiri. Terus wa yushtaratu li khafdil ismi alladhi la yansarifu bil fathati ay yakuna khaliyan. Ini dia nih syaratnya nih. Jadi bapak-bapak buat isim ghairu munsharif itu ada syaratnya. Pertama, an yakuna khaliyan min al, tidak ada alif lam. Artinya kalau ada alif lam ghairu munsharifnya nggak berlaku, dia tetap munsharif. Misalnya apa tadi? Bis sahra dengan alif lam. Jadi bis sahra'i. Paham tuh? Jadi kalau ada alif lam, dia tidak berlaku sebagai ghairu munsharif. Terus ayyakuna khaliyan min alif lam wa al yudhaf ila ismi ba'dahu. al yudhaf tidak menjadi idhofah setelah kepada isim setelahnya. Makanya yang niat Ramadan Ramadhani. Kenapa? Karena dia idhofah ke setelahnya. Maka ghairu munsharifnya tidak lagi berlaku. Itu harus Sawma ghalin an adai fardhi syahri Ramadhani, karena Ramadannya diidhofahkan kepada hadhihi sana. Contohnya apa? Wa in iktaran bi al aw udif khufida bil kasrati. Khufida bil kasrah, maka dia dikhafatkan dengan menggunakan kasrah. Terus nahu qaulu ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Fil masajidi, kan ada kasrah kan tuh? Terus wa nahu marartu bi hasna'i Quraisyin. Quraisy. Hasna itu maksudnya perempuan yang cakep ya. Hasna ya, yang cantik. Terus alamat al-jism. Kita langsung bapak-bapak ya. Itu ada yang kurang itu belum dibaca itu. Udah ya, udah habis ya? Oh ya udah, sip, langsung alamat jazm. Bapak-bapak kita habisin ya alamat ini ya, i'rab ya. Oke, berarti kita sudah selesai alamat rafa, alamat nasab, alamat khafat. Maka yang terakhir dia alamat jazm. Oke, alamat jazm ini gampang ya. Yang jelas dia cuma dua. Pertama sukun, yang kedua dia nggak punya alamat lagi kecuali hadzaf. Dan ingat jazm ini masuk ke dalam fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Berarti yang bisa masuk ke alamat jazm ini cuma fi'il mudhari.
mudhari doang, karena cuma dia doang yang bisa di-i'rab. Fi'il madhi nggak bisa, fi'il amr juga nggak bisa. Maka kalau ada kata majzumun berarti fi'il mudhari. Nah, paham ya? Oke, terus علامة الجزم قال والجزم علامتان walil jazmi alamatan. السكون والحذف وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين الأول السكون وهو العلامات الأصلية للجزم والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. Nah, jadi masing-masing ada tempatnya ya. Oke, terus langsung kita ke maudiu as-sukun. Kapan aja sukun itu? Nah, ini gampang ya Bapak ya. Nah, موضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. nah, jadi pada fi'il mudhari yang sahih. Sahih itu lawannya apa? Fi'il mudhari sahih lawannya apa? Mu'tal. Lawannya mu'tal. Ya, Bapak ya. Fi'il mudhari lawannya fi'il mudhari as-sahih lawannya mu'tal. Mu'tal itu artinya apa? Mu'tal itu artinya fihi illah. Maksudnya di dalamnya ada huruf ilat. Ilat itu artinya apa itu ilat? Ilat itu artinya marad. Artinya marad. Marad itu apa? Sakit. Huruf ilat itu ada berapa? Ada 3. Waw, alif, ya. Kalau digabungin y, gitu aja. Y. Nah, ini kenapa huruf ini dinamakan huruf sakit, huruf ilat? Ya kan? Karena dengan adanya dia, jadi kata atau fiil itu tidak bisa menerima harokat. Ibaratnya orang sakit dia nggak bisa bergerak banyak. Harokat itu kan gerak ya secara bahasa. Jadi orang sakit dia nggak bisa gerak banyak karena ada dia nih. Maka dinamakan fiilnya mu'tal, sakit. Contohnya apa? Contohnya yakhsha. Kalau ini sakit parah nih. Kan akhirannya apa nih? Alif. Akhirnya alif. Alif gak bisa menerima harokat, maka dia gak bisa menerima fathah, domah, kasroh. Ini sakit parah nih kalau kena alif. Maka kita bilang fiilnya mu'tal. Tadi 4 ya. Ya, sakit parah. Nah, kalau yaqdi itu dia gak bisa menerima harokat kecuali fathah. Dia bisa misalnya apa? Lam dia cuma fathah doang. Berarti dia ini lagi sakit tapi belum parah sakitnya. Terus kalau waw, waw bisa nggak? Bisa juga. Ya da'u. Dia nggak bisa nih. Ya da'u nggak bisa. Kenapa? Karena sulit bagi orang Arab. Ya da'u. Nah, maka dia nggak bisa menerima domah. Nggak bisa juga menerima sukun. Nanti makanya dibuang nih. Dan dia cuma bisa menerima fathah. Jadi lam ya dua. Nah, di sini kita baru jelas kenapa dia dinamakan fiil mu'tal, karena dia lagi sakit. Emang penyebabnya apa? Ini penyebabnya nih huruf ilat. Ada huruf ilat di akhir, jadilah sakit. Itu maka dengan mudah fiil yang sahih adalah yang tidak ada huruf ilat. Maka dia sehat, maka dia bisa menerima harokat semuanya. Domah, fathah, sukun. Domah yadribu, fathah, lam yadriba, sukun, lam yadrib. Maka dia bergerak tuh, bergerak fiilnya. Bergeraknya sempurna, maka dia dinamakan fiil sahih. Oke, itu. Terus wa qulu lisukuni mawdi'un wahidin موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة. Jadi ada satu tempat yang dia menjadi alamat, tanda bahwasanya kalimat itu majzum. Terus وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. kayak dia adalah sahih akhirannya sahih.
Apa maksudnya? Terus Wa ma'na kaunihi sahihul akhiri wa mana kauni sahihal akhir, dan arti dari sahih akhir itu apa? anna akhirahu laysa harfan min hurufil illati thalathati allati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. Jadi kalau ditanya fi'il sahih itu apa ya? Ini definisinya, yang akhirannya bukan ada huruf illah. Yang paling parah dari huruf illah adalah alif. Terus Wa mithalul fi'lil mudhari as-sahih al-akhir yal'abu fi'il mudhari as-sahih al-akhir yal'abu yalabu. wa Terus yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu. Fa idza qulta lam yal'ab 'aliyyun wa lam yanjah balidun wa lam yusafir akhuka wa lam ya'id Ibrahimu Khalidan bi syai' wa lam yas'al Bakrun al-ustada. Terus lam ya'id. Ya'id itu maksudnya menjemuk ya. Terus Fakullun min hadhil af'ali majzumun majzum, jadi semuanya majzum, alamat jazmnya sukun. Terus disabaq harful jazmi disabqi harfil jazmi alladhi huwa lam alaihi, karena didahului dengan huruf jazm yaitu lam. Terus wa alamatul jazmi as-sukun wa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un sahihul akhiri. Berarti semuanya adalah sahihul akhir. Terus Mawadi'ul hadfi. Sekarang alamat yang kedua yaitu alamat dengan hazaf. Hazaf itu membuang. Nanti apa yang dibuang? Pertama, ada yang dibuangnya nun, ada yang dibuangnya huruf illah. Terus Qala wa amma al-hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari al-mu'tal akhir. Jadi pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang akhir. Terus wa fil af'al al-khamsati allati rafuha bi thabati an-nun. Jadi ada dua tempat tuh pada fi'il mudhari yang mu'tal, kemudian pada asma al-fa'lul khamsah. Terus wa aqulu lil hadfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimah. Jadi pada hazaf itu ada dua tempat yang itu menjadi tanda kalau jazm itu dibuang. Terus al-mawdi'ul awwalu al-fi'lu al-mudhari al-mu'tal akhir. Jadi yang pertama adalah fi'il mudhari yang ada ilatnya di akhir. Terus Wa ma'na kauni mu'tal al-akhir arti anna dari kaum mu'tal akhir itu apa? Bahwasannya wa ma'na kaunihi mu'tal al-akhir anna akhiruhu harf min hurufil illati ats-tsalatsa bahwasannya akhirannya itu terdiri dari salah satu huruf illah. Terus allati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. terus Mithalul fi'lul mudhari alladhi akhiruhu alif. sekarang arifannya alif apa misalnya? Yasqa, yas'a, yarqa, yahwa. Terus yan'a wa yabqa. Wa mithalul fi'lul mudhari alladhi akhiruhu waw. Sekarang akhirannya adalah waw. Terus Yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaqsu wa yanbu. Wa mithalul fi'lul mudhari alladhi akhiruhu ya yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. ini semuanya akhirannya ya, kayak sudah dijelaskan. Terus Fa idza qulta lam yas'a, yas'a aliyun ilal majdi. berarti di sana kan harusnya yas'a panjang tuh, tapi karena ada lam jadi dia dibuat hazaf yas'a gitu. Terus Fa in yas'a fa inna yas'a majzumun lisabqi harful jazmi alayhi sabqi harfil jazmi alaihi. wa alamatu jazmihi harful alifi wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha wa huwa fi'lun mudhari'un mu'tal akhir. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi fa in yad'u fi'lun mudhari' Fa inna yad'u fi'lun mudhari'in majzumun lisabqi harful jazmi 'alaihi. Ya, terus Wa alamatu jazmihi harful wawi wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. jadi kita cara
kira-kira begitu ya. Jadi lisan keharfi wa alamatu jazmihi hadfil ya wal kasratu qablaha, sebelum ya yu'ti, kan sebelumnya kasrah. Dalilun alaiha, bahwasanya dalil dia adalah sebagai dalil atau bukti kalau yang dibuang itu adalah ya. Kalau yang dibuangnya waw, buktinya adalah dengan adanya waw, dengan adanya harokat dhammah. Terus wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun lisabqi harfil jazmi alaihi wa alamatu jazmihi hadful ya'i wal kasrati qablaha dalilun 'alaiha wa qis 'ala dzalika akhawatiha. Silakan dikiaskan sendiri. Terus al-mawdi'u tsani al-af'alul khamsatu allati tarfa'u bi thubutin nun. Ya, sekarang pada asmaul khamsah, af'alul khamsah, Terus wa qad sabaqa bayanuha wa mithaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Taqulu lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudhari'un majzumun lisabqi harful jazmi alladhi huwa lam 'alaihi wa alamatu jazmihi. Jadi jazm karena semuanya ada lam, tapi dengan alamat jazmnya apa nih? Wa alamat jazmi harfun nun, dia buang nun karena nggak ada pilihan lain, karena rofaknya dengan adanya nun, berarti jazmnya dengan buang nun, nggak ada pilihan lain. Wal alifu awal wawu awal ya'u fa'ilun mabni. Jadi yadribuna, wawunya itu sebagai fa'il, domir mustatir. Terus wal alifu awal wawu awal ya'u fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Oke, ya. Jadi dengan begitu alamat i'rab sudah selesai semua, rafa, nasab, khafad, jazm, alhamdulillah. Sekarang jurumnya itu dia bikin ngerangkum aja dari pelajaran alamat i'rab nih, ada 4 kan? Alamat rafa, alamat nasab, alamat jazm, alamat rafa, alamat nasab, alamat jar, alamat jazm, udah semua kan? Nah, sekarang si musannif itu ingin ngerangkum aja yang udah lalu. Nah, udah. Jadi bab ini sebenarnya bisa dibaca aja nih. Mau diselesaikan sekarang ya? Lewat aja. Gimana Ji? Masih buat kan? Ya. Hah? Iya. Gimana jamaah? Jadi ini faslun nih, tinggal dibaca aja sebetulnya. Oke, yaudah kita sisain aja deh ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitan. Wassallallahu alaihi wasallam. Demikian kita sudah sama-sama ikuti kajian kitab Tusaliyah. Marilah kita akhiri dengan bacaan untuk kajian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis
habis lebaran nanti Pak. Iya, semarang. Sebenarnya kalau tadi diselesain, berarti habis lebaran kita masuk ke bab fikih. Nanti apa namanya? Bentar itu. Hah? Untuk komentar itu. Oh ini. Iya ini Pak nggak ada maruhnya. Nama maruh di sini nggak ada. Nggak tahu dia merujuknya ke yang mana ini. Nama maruh. Di sini kan tentang fikih sama bagian terakhir tentang tasawuf. Ini fikihnya fikih Hambali Pak. Oh, yang balik. Hambali. Ini yang dijelaskan kitab Al-Bunyah itu fikihnya bukan fikih Syafi'i. Fikihnya fikih Hambali. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu mazhab